Dengan berat hati, aku terpaksa harus pindah dari kota tempat kelahiranku dan tempat aku menjalani hidup selama ini. Perusahaan tempat aku bekerja meminta aku untuk menjadi manajer di cabang perusahaannya yang baru. Cabang perusahaan itu berada cukup jauh dari kota tempat aku tinggal selama ini. Cabang perusahaan itu berada di kawasan sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Aku terpaksa pindah dan tinggal di perumahan karyawan yang telah disediakan oleh perusahaan yang berada tak jauh dari kantor perusahaan tersebut. Istri dan anak-anakku tidak bisa ikut pindah denganku karena istriku juga bekerja di kota menjadi seorang guru dan anak-anakku juga harus bersekolah di sana. Aku dan istriku sudah sepakat, hanya aku saja yang akan pindah. Dan dalam sebulan sekali, aku akan pulang ke kota untuk bertemu istri dan anak-anakku. Baru 1 minggu aku pindah ke sini dan memulai pekerjaanku yang baru. Aku sudah mulai merasa bosan. Selain karena suasananya yang sunyi, aku juga belum kenal dengan orang-orang yang tinggal di sini. Meskipun rata-rata semua tetanggaku adalah karyawan di perusahaan tersebut. Beruntunglah masih ada jaringan internet di sini, sehingga aku bisa hampir setiap malam menghubungi keluargaku di kota. Setidaknya hal itu cukup mampu menghilangkan kejenuhanku dan juga rasa lelahku. Aku memang belum pernah berpisah dengan istri dan anak-anakku dalam waktu yang cukup lama seperti saat ini. Namun, biar bagaimanapun, aku harus terbiasa dengan semua ini. Aku harus rela berpisah dengan mereka demi tetap bekerja di perusahaan ini dan demi biaya hidup keluarga kecilku. Saat masih bekerja di kota, aku hanyalah seorang karyawan biasa di perusahaan tersebut. Namun, karena prestasi kerjaku selama ini, perusahaan memberi aku penghargaan dengan menjadikan aku seorang manajer. Tentu saja dengan syarat aku harus bersedia untuk dipindahkan ke cabang perusahaannya yang baru. Dan aku dengan berat hati pun harus menerima hal tersebut. Meskipun jabatanku sudah lebih baik, tapi konsekuensinya aku juga harus pindah tempat tinggal dan harus berpisah dengan keluargaku. Di sini, di tempat baru ini, aku tinggal sendirian, di sebuah rumah kecil yang memang telah disediakan oleh perusahaan untuk tempat tinggal para karyawannya. Ada banyak rumah di sini, dan semuanya sudah ditempati. Ada yang tinggal bersama keluarganya, dan ada juga yang tinggal sendirian seperti aku. Kebetulan, rumah tempat aku tinggal berada paling ujung perumahan tersebut. Di sebelah kiri terdapat kebun sawit milik perusahaan tempat aku bekerja. Sementara rumah di sebelah kanan tempat aku tinggal ditempati oleh seorang lelaki muda yang masih lajang. Lelaki tetanggaku tersebut aku ketahui bernama David. Ia bekerja di bagian pergudangan kantor. Usianya masih 26 tahun, masih cukup muda. David orangnya cukup ramah. Setelah mengenalnya selama beberapa hari ini, kami mulai jadi sering ngobrol. Dan hal itu cukup mengurangi kebosananku. Karena aku yang hampir tak pernah masak sejak kecil, aku memang sedikit kesulitan dalam hal makanku selama di sini. Beruntung masih ada kantin di sini, tapi jujur saja, aku kurang suka masakan kantin tersebut. Lagi pula, aku juga merasa bosan kalau setiap hari harus makan masakan kantin. Sementara jika aku harus membeli makanan di rumah makan, itu jaraknya cukup jauh, hampir 1 jam perjalanan naik motor, untuk bisa sampai ke rumah makan terdekat. Berbeda dengan David, ia adalah seorang lelaki mandiri. Ia sudah terbiasa masak sendiri sejak ia kuliah, dan hal itu cukup membuat ia merasa nyaman tinggal di sini. Hari-hari pun terus berlalu. Aku mencoba menikmati kehidupan baruku, jauh dari keluarga,
jauh dari kota, dan makan makanan yang tidak aku suka. Aku pun mencoba mengeluhkan hal tersebut kepada David, terutama tentang aku yang agak kesulitan untuk makan. Dan di luar dugaanku, David pun menawarkan diri untuk sekalian memasak untukku. Aku tentu saja dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Karena pernah pada suatu hari, David menawarkan makanan masakannya sendiri padaku. Dan masakan David cukup masuk ke seleraku, meski tak senikmat masakan istriku. "Kamu serius?" tanyaku, masih belum begitu yakin akan tawaran David tersebut. "Iya, aku serius bang. Itu pun kalau Bang Joni nggak keberatan dan suka dengan masakanku," balas David pelan. "Sejujurnya, sejak aku tinggal di sini, hanya masakan kamu yang masuk ke seleraku, Fit. Jadi, ya aku pasti mau kalau kamu memang ingin sekalian memasak untukku," ucapku kemudian. "Tapi, kira-kira berapa harga yang harus saya bayar?" tanyaku melanjutkan. "Udah, santai aja bang. Aku kan juga sekalian masak untuk diriku sendiri. Tinggal nambah satu porsi lagi aja sih. Jadi Bang Joni nggak usah pikirkan soal bayar-bayarnya," jawab David dengan nada santai. "Ya nggak bisa gitu juga dong Fit. Aku nggak mungkin terima gratis gitu aja kan. Lagi pula, pasti belanjaan kamu juga nambah, karena harus masakin aku juga," ucapku lagi. "Nggak apa-apa bang, aku senang kok bisa masakin abang. Apalagi kalau abang suka sama masakanku. Selama ini, aku masak sendiri, makan sendiri. Jadi kalau ada orang lain yang makan masakanku, aku jadi merasa tersanjung," balas David lagi. "Oh ya udah, kalau kamu memang nggak keberatan ya nggak apa-apa. Tapi tetap ya, sekali-kali saya yang bayar belanjaannya," ucapku kemudian. "Terserah abang aja, tapi kalau boleh aku meminta satu hal sama abang, aku pengen kita makannya sama-sama di rumahku, terutama saat makan malam," David berucap kembali. "Oke, kalau itu sih nggak masalah bagiku. Aku malah senang, karena makan sendirian di rumah juga nggak enak," balasku pelan. "Iya bang, kalau kita bisa makan berdua kan jadi lebih seru, biar nggak berasa terlalu sepi juga," ucap David lagi. Oke, masalah makan sekarang sudah selesai. Persoalanku selanjutnya adalah masalah mencuci pakaian. Meskipun aku pulang ke kota sekali sebulan dan aku bisa bawa pakaian kotor tersebut ke kota, tapi rasanya selama sebulan pakaian kotornya pasti sangat menumpuk. Dan di sini jelas tidak ada laundry. Dan aku belum pernah mencuci pakaian seumur hidupku. "Abang nggak punya mesin cuci?" tanya David, ketika akhirnya aku juga mengeluhkan hal tersebut padanya. "Nggak ada sih, tapi sekalipun ada, aku juga nggak ngerti caranya," balasku jujur. "Oh, ya udah, sekalian aja aku yang nyuciin pakaian abang. Kebetulan aku sudah punya mesin cuci dan aku sudah terbiasa mencuci pakaian sendiri," tawar David kemudian. "Ah, janganlah, malah semakin merepotkan kamu, Fit," balasku cepat. "Aku nggak merasa direpotkan kok bang. Abang tenang aja, aku suka melakukan hal-hal tersebut," ucap David berusaha meyakinkanku. "Oke, aku mau. Kalau kamu bersedia mencucikan pakaianku, juga memasak untukku, tapi aku nggak mau itu semua gratis. Aku akan bayar kamu setiap bulannya," ucapku akhirnya. "Nggak usah bang, aku tulus kok. Mau bantu abang selama di sini. Tapi kalau abang bersikeras mau bayar, saya nggak bisa terima bayarannya dalam bentuk uang," ucap David sedikit pelan. "Jadi dalam bentuk apa?" aku bertanya penasaran.
Nggak bisa saya sebutkan sekarang, Bang. Nanti kalau udah saatnya, Abang juga pasti tahu. Tapi yang pasti sekarang, mulai hari ini, aku yang masakin Abang, dan juga aku yang akan nyuci pakaian Abang. Dan Abang nggak usah pikirkan dulu soal bayarannya, balas David pelan. Aku terdiam sesaat. Entah apa maksud David dengan semua itu. Kenapa ia mau melakukan semua itu untukku tanpa dibayar? Sebaik itukah seorang David? Tapi ya sudahlah, untuk apa juga aku memikirkan semua itu? Kalau memang David mau melakukan semua itu untukku tanpa dibayar, ya nggak apa-apa. Aku malah merasa diuntungkan. Sejak saat itulah, David mulai memasak untukku. Dia juga mencucikan pakaian kotorku sekali seminggu. Kami juga hampir setiap malam makan malam berdua di rumahnya. Kami juga semakin akrab dan dekat. David memang lelaki yang baik, penuh perhatian dan sangat pengertian. Ternyata David adalah seorang yatim piatu. Ayah ibunya sudah lama meninggal dunia sejak David masih SMA. Sejak itu, ia tinggal bersama bibinya yang hidup cukup sederhana. Karena itu, David sudah terbiasa hidup susah dan mandiri. David juga sempat kuliah sambil bekerja. Sejak kuliah, ia tak lagi tinggal bersama bibinya. Ia berjuang sendiri untuk kuliah dan hidupnya. Hingga akhirnya, ia bisa lulus kuliah dan sempat bekerja di beberapa tempat, sebelum akhirnya ia diterima bekerja di perusahaan ini. Sudah lama saya hidup sebatang kara, Bang. Karena itu, saya merasa senang bisa mengenal Abang di sini. Saya jadi merasa punya saudara di sini. Jarang orang yang bisa dekat sama saya, Bang. Karena saya orangnya pendiam dan pemalu. Ucap David melanjutkan cerita hidupnya. Aku merasa cukup terenyuh mendengar kisah hidup David. Biar bagaimanapun, perjalanan hidupnya berbanding terbalik dengan perjalanan hidupku sendiri. Aku terlahir dari keluarga yang cukup mapan. Kedua orang tuaku bekerja di instansi pemerintah yang gajinya lebih dari cukup untuk biaya hidup kami sehari-hari. Apalagi orang tuaku hanya punya 2 orang anak, aku dan adik perempuanku, yang sekarang juga sudah menikah dan sudah bekerja di instansi pemerintah juga. Selulus kuliah, aku langsung diterima bekerja di perusahaan tempat aku bekerja sekarang. 3 tahun kemudian, aku pun menikah dengan seorang gadis yang sudah bekerja menjadi seorang guru, hingga kami dikaruniai 2 orang anak. Sekarang aku berada di sini dengan jabatan sebagai seorang manajer. Sungguh sebuah kehidupan yang hampir tanpa warna. Semua berjalan begitu lancar. Aku hampir tidak pernah merasakan kesusahan dalam hal apapun. Hidupku berjalan hampir seperti yang aku inginkan, tanpa ada perjuangan yang berarti. Tentu saja semua itu jauh berbeda dengan perjalanan hidup yang telah David lalui selama ini. Perjuangannya begitu kuat dan panjang. Perjalanan hidupnya penuh liku-liku dan penuh pengorbanan. Semakin mengenal David, aku justru mulai mengaguminya. Sikapnya yang tenang, penuh perhatian, bahkan kepada hal-hal kecil yang aku sendiri tidak menyadarinya. Selama ini hidupku berjalan baik-baik saja. Aku menikah pun hanya karena dijodohkan oleh orang tuaku. Aku bahkan hampir tak pernah pacaran sama sekali. Sejak kecil, kedua orang tuaku selalu menekankan kepadaku untuk lebih mengutamakan belajar dan sekolah daripada hal-hal lainnya. Hidupku benar-benar datar. Aku dimanja sekaligus dipaksa untuk menuruti keinginan kedua orang tuaku. Aku sekolah di mana, kuliah jurusan apa, semuanya orang tuaku yang ngatur. Bahkan saat aku pertama kali bekerja di perusahaan ini pun, itu semua atas keinginan orang tuaku. Kata mereka, aku nggak cocok kerja di pemerintahan. Aku lebih cocok kerja di perusahaan swasta. Selain gajinya lebih besar, peluang untuk aku diterima juga lebih besar.
Mengenal David membuat aku harus mengkaji ulang siapa diriku sebenarnya. Sejak aku menikah dan punya anak, kedua orang tuaku sudah mulai tidak ikut campur urusan hidupku, terutama urusan rumah tanggaku. Mereka seperti sudah menyerahkan semua itu kepada istriku. Sejak menikah, istriku yang mengatur semuanya. Aku hanya bekerja, bekerja, dan bekerja. Sampai aku lupa kalau aku juga punya keinginan sendiri. Mengenal David membuat aku seolah menemukan hal baru dalam hidupku. Selama ini, aku hampir tidak punya teman dekat. Hidupku seolah telah diatur sedemikian rupa. Aku hanya berusaha untuk memenuhi keinginan orang tuaku. Dan sejak menikah, aku juga berusaha untuk memenuhi keinginan istriku. "Terima kasih ya Bang," ucap David mengagetkanku ketika kami selesai makan malam. "Terima kasih untuk apa?" tanyaku heran. "Harusnya aku yang terima kasih sama kamu, Fit," lanjutku. "Terima kasih karena abang sudah mau menjadi temanku," balas David pelan. "Aku yang terima kasih sama kamu, Fit. Kamu sudah sangat banyak membantuku selama ini. Kamu sudah terlalu baik padaku," ucapku membalas. "Aku boleh jujur sama abang," ucap David tiba-tiba. "Jujur tentang apa?" tanyaku sedikit heran. David terdiam sesaat. Ia menarik napas dalam. Sebenarnya aku sayang sama Bang Joni. Aku jatuh cinta sama Bang Joni, bahkan sejak pertama kali kita berkenalan. Itulah kenapa aku mau melakukan apapun untuk Bang Joni selama ini." Suara David cukup bergetar. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar tidak menyangka hal ini sebelumnya. David memang sangat baik padaku selama ini. Bahkan perhatiannya padaku melebihi perhatian istriku selama ini. David sangat penuh pengertian. Dia tidak pernah membuatku marah ataupun kecewa akan sikapnya padaku. Dan aku sendiri bingung dengan perasaanku. Aku memang merasa nyaman saat bersama David. Tapi, apakah itu cinta? Aku tahu perasaan ini salah, Bang. Mungkin abang akan membenciku karenanya. Tapi, jujur saja, aku sudah tidak sanggup lagi memendam semua ini. Aku benar-benar mencintai Bang Joni. Aku ingin menjadi kekasih Bang Joni. Aku ingin kita hidup bersama di sini. David berucap lagi melihat keterdiamanku. Dan aku masih bingung harus berkata apa.